Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Danda. Saya ingin membacakan materi tentang teks biografi dan puisi. Oke. Pertama, teks biografi. Pengertian. Teks biografi adalah tulisan yang memuat identitas seseorang beserta peristiwa-peristiwa yang dialami semasa hidupnya. Kemudian, struktur teks biografi. Struktur teks biografi. Terdapat 3 tahapan dalam teks biografi. Tahap pertama, orientasi. Tahap kedua, rangkaian peristiwa. Dan tahap ketiga, reorientasi. Poin selanjutnya, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Kaidah kebahasaan ini dapat dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan teks lainnya. Contoh kaidah kebahasaan penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Penggunaan kata ganti orang, penggunaan kata benda, penggunaan kata kerja, dan lain-lain. Fakta dalam informasi. Informasi dalam teks biografi merupakan fakta karena isi teks ini mengisahkan atau menceritakan ulang kejadian seorang tokoh. Hal-hal yang dapat diteladani. Pemikiran serta sikap tokoh yang dapat menginspirasi banyak orang dan bagaimana cara tokoh memperjuangkan tujuan hidupnya. Perbedaan antara teks biografi dan autobiografi. Biografi adalah karya yang ditulis oleh orang lain. Contoh buku biografi. Buku biografi Soekarno, karya Taufik Adi Susilo. Novel biografi Buya Hamka, karya Ahmad Faudi. Dan sedangkan autobiografi adalah karya yang ditulis oleh dirinya sendiri. Contoh buku autobiografi. Buku Mantapku Jiwa karya Jerome Pauline Sijabat dan buku Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Makna istilah. Istilah adalah satu atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat khas tertentu. Istilah terbagi menjadi 2 jenis, istilah umum dan istilah khusus. Istilah umum adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu yang dipakai secara luas dan menjadi unsur kosakata umum. Sedangkan istilah khusus adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Kata baku tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, EYD atau EBI. EYD, ejaan yang disempurnakan adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia sejak tahun 1972. Sedangkan EBI, ejaan bahasa Indonesia adalah versi terbarunya. Bisa dikatakan, EBI adalah pedoman terbaru pengganti dari EYD sehingga EYD sudah tidak berlaku lagi. Penggantian EYD menjadi EBI disahkan pada tahun 2015. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi puisi. Unsur fisik puisi. Ada beberapa unsur fisik puisi. Yang pertama, tipografi. Tipografi dalam puisi adalah aspek bentuk visual yang berupa tata hubungan dan baris. Yang kedua, bahasa figuratif. Bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau memberi efek konotasi tertentu pada puisi. Selanjutnya ada diksi, pilihan kata yang digunakan untuk menyusun puisi. Keempat, kata imaji. Kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan atau memperjelas pengalaman imajinasi. Yang kelima, rima. Pengulangan bunyi dalam puisi yang membentuk musikalitas atau orkestrasi. Yang keenam, kata konkret. Kata-kata ini memiliki makna yang dapat dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh panca indera. Kemudian unsur batin puisi. Ada tema, gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Kemudian rasa, ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Nada, bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca.
Kemudian ada jenis-jenis puisi baru. Jenis pertama, balada. Balada merupakan salah satu jenis puisi yang baru yang berisi yang tentang suatu kisah atau cerita. Kemudian ada elegy. Jenis puisi baru ini berisi tentang kesedihan atau tangis. Ketiga, epigram. Berisi tentang ajaran atau tuntunan mengenai kehidupan. Keempat, himne. Berisi pujian atau pujian untuk Tuhan, tanah air, ataupun pahlawan. Ode. Berisi sanjungan pada orang yang sangat berjasa. Romansa. Berisikan luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir, satir. Berisikan sindiran atau kritikan. Sekian dari saya, Angga Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.